Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bareng Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Kalau tadi kita sudah bahas soal yang minggu lalu sudah Ibu berikan. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu menentukan sistem pertidaksama linear dua variabel yang diketahui daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau sebelumnya kan kita dikasih sistem pertidaksamaan dulu, baru kita gambar daerahnya ada di mana gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya, kita dikasih tahu dulu daerah himpunan penyelesaiannya, gambarnya juga udah ada semuanya. Nah, yang kita cari adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang memenuhi gambar yang dikasih itu. Oke, lanjut saja ya. Materinya gimana? Makin menarik kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, tapi sebelum Ibu lanjut nih, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk jangan lupa mensubscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar video yang Ibu kirim tetap ternotifikasi ke kalian dan kalian bisa cepat menontonnya dan memahami materinya. Oke? Nah, saja. Nah, ini dia. Nah, langkah-langkah menentukan sistem pertidaksama linear dua variabel jika diketahui daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, yang pertama, kita menentukan persamaan garis lurus yang membentuk daerah penyelesaian tersebut. Yang kedua, ambillah sembarang titik uji. Titik uji yang menentukan tanda pertidaksamaan yang tepat. Nah, biasanya kita ambil titik uji 0,0 ya, tapi boleh juga kok enggak 0,0. Nah, selanjutnya kira-kira gambarnya kayak gini. Nah, ini gambar persamaan garis lurus. Nah, tapi sekarang kita buat yang kira-kira di sini daerah penyelesaiannya di sini gitu. Nah, kira-kira cara menentukan pertidaksamaannya kayak gimana? Oke, ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu bagaimana? Oke, sebelumnya Bu Guru mau nyalakan pointernya dulu. Oke, nah cara cepatnya adalah di sini. Ini kan titik potong sumbu Y-nya 0,2 ya. Titik potong sumbu X-nya 5,0. Nah, ini koefisien X dan Y. Nanti koefisien X-nya kita pakai titik potong sumbu Y, sedangkan koefisien Y-nya kita pakai yang 5 ini, yang titik potong sumbu X-nya. Jadi pertidaksamaannya langsung aja kita tulis 2X, ini jadi 2X tambah 5Y. Nah, 2X tambah 5Y sama dengan 10. 10 dapat di mana-mana? 2 kali 5, hasilnya sama dengan 10. Nah, setelah itu tanda ketaksamaannya, nah, seperti langkah kedua ini, kita uji. 0 misalkan di sini 0,0. 0 dengan 10. Nah, pernyataannya biar dia merupakan daerah penyelesaian, berarti kan pernyataannya harus benar ya. Kalau benar berarti gimana? Kalau benar berarti harus kurang dari 10. Jadi 0 harus kurang dari 10 baru dia merupakan pernyataan yang benar. Nah, jadi pertidaksamanya adalah untuk grafik ini 2x plus 5y kurang dari sama dengan 10. Nah, ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah yang pertama dengan menentukan titik potong terhadap sumbu x. Nah, ini pertama langkah-langkahnya. Titik potong sumbu x berarti 5,0. Menentukan titik potong terhadap sumbu y yaitu 0,2. Setelah itu kita cari persamaan garis dengan menggunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Nah, ini nanti pilihan aja ya. Tadi kan kita udah punya titik potong sumbu x-nya 5,0 dan titik potong sumbu y-nya 0,2. Nah, yang ini kita misalkan x1-nya sama dengan 5, y1-nya sama dengan 0, x2-nya sama dengan 0 dan y2-nya sama dengan 2. Setelah itu tinggal kita masukin ke sini. Nah, ini pernah kalian pelajari waktu SMP. Nah, ini y min y1 berarti y min 0. Nah, langsung sini ya.
Y2 nya kan 2 min 0, X min X1, X1 nya 5 jadi X min 5, X2 nya 0 jadi 0 dikurangi 5. Nah setelah itu Y dikurangi 0 sama dengan Y, 2 dikurangi 0 sama dengan 2, X min 5. Nah sini X min 5 tetap, 0 dikurangi 5 hasilnya negatif 5. Setelah itu tinggal kita kali, ini min 5 kali Y hasilnya min 5Y, 2 kali X hasilnya 2X, 2 kali negatif 5 hasilnya negatif 10. Nah setelah itu negatif 10 nya ibu bawa ke sini jadi 10, 2x min 5y nya bawa ke ruas sini jadi plus 5y, atau kalau ibu balik jadi 2x plus 5y sama dengan 10. Nah hasilnya sama kan, 2x plus 5y sama dengan 10. Setelah itu tinggal dicari kira-kira ketidaksamaan yang memenuhi yang mana dengan melihat kondisi grafiknya, kayak gitu ya. Kalian mau pakai cara cepat atau mau pakai cara ini? Ya, kalau bisa pakai cara cepat silahkan gunakan cara cepatnya, tapi kalau nanti nggak bisa harus kita pakai yang ini ya. Kan? Nah ini soal yang kedua. Soal yang kedua, contoh soal yang pertama untuk sistem ketidaksamaan linearnya ya. Nah ini gambarnya, kira-kira sistem ketidaksamaan untuk daerah penyelesaian berikut ini adalah yang mana? A, B, C, D, atau E? Nah, caranya gimana? Caranya sama kayak yang tadi. Jadi, ini kita lihat. Ini 3, 4. Jadi, 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, itu kan persamaan garisnya. Pinter. Siapa yang jawab gitu tadi? Angkat tangannya. Enggak tahu ya siapa yang angkat tangan, jadi kalian tulis komentar di bawah, ibu saya bisa kayak gitu ya. Nah setelah itu tinggal lihat, karena di bawah ini merupakan daerah penyelesaian kan berarti arsirannya ini yang diarsir juga yang bukan daerah penyelesaian ya. Karena 0,0 ini daerah penyelesaian, berarti kita harus cari yang kurang dari sama dengan 12. Pernyataannya harus benar berarti kan. Nah, jadi sini 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. X-nya lebih dari 0, karena di daerah sini lebih dari 0, dan y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi, dari ketiga kondisi ini yang memenuhi adalah jawaban yang B. Jadi, jawabannya adalah B. Gampang kan? Oke, gampang ya. Nah, tapi sebelum lanjut, ibu ingin mengingatkan kalian kembali untuk jangan lupa untuk mensubscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan. Nah, ini dia. Nah, sistem ketidaksamaan untuk daerah penyelesaian di samping adalah. Nah, sekarang bentuknya kayak gini. Coba sekarang kalian oret-oret dulu. Kira-kira persamaan garis untuk yang ini berapa tambah berapa gitu ya, yang ini juga persamaan garisnya kayak gimana, coba kalian tulis dulu. Setelah itu nanti cocokkan dengan jawaban ibu kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1 udah ya. Oke, karena ini gampang sekali. Oke, lanjut saja ke sini dulu deh ya. Jadi ini garis yang pertama 5x plus 3y sama dengan 15. Yang kedua 2x plus 4y sama dengan 8. Nah kayak gitu kan. Nah setelah itu barulah sekarang kita lihat kira-kira pertidaksamaannya gimana gitu ya. Nah biar dia merupakan daerah penyelesaian, di sini nolnya merupakan daerah penyelesaian, jadi kita harus buat pernyataannya benar. Jadi 0 kurang dari sama dengan 8 dan 0 kurang dari sama dengan 15. Di sini tandanya kurang dari sama dengan. Setelah itu x lebih dari 0, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, dari keempat kondisi ini yang memenuhi adalah jawaban yang mana? Ada nggak? Nggak ada Bu Guru. Oke, kok nggak ada ya? Kenapa ini? Nah, jadi di sini nih kalian lihat nih. 2x plus 4y kurang dari sama dengan 8. Ini kan masih bisa kita sederhanakannya. Jadi x plus 2y kurang dari sama dengan 4. Jadi kedua ruas ini kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Jadi x saja sisanya
4Y bagi 2 hasilnya 2Y, 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, jadi dari kondisi ini yang memenuhi adalah jawaban yang C. Gimana? Ngerti? Udah dong ya. Nah, kalau udah ngerti, tapi biar pemahaman kalian lebih bagus lagi, Ibu lanjutkan ke contoh soal yang ke 3. Nah, ini misalkan soal yang ketiga. Ada yang bisa jawab? Caranya tetap sama ya. Jadi ini 4x plus 6y sama dengan 24. Yang ini min 3x plus 3y sama dengan 9 untuk garis yang ini. Oke, Bu Guru gambar garis, tulis garisnya. Nah, setelah itu kita tinggal sederhanakan. Kalau ini kan 4x plus 6y 24 ini kan masih sama-sama bisa dibagi 2 gitu ya. Jadi hasilnya 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Dari mana tahu kurang dari sama dengan 12? Karena 0 merupakan daerah penyelesaian. Kalau 0 kurang dari 12 itu harus benar, baru dia merupakan daerah penyelesaian. Nah, selanjutnya yang ini kita sama-sama bagi. Ada nggak dibagi? Nggak ada, Bu Guru. Oke, nggak ada ya. Jadi ini ada, kita sama-sama bagi 3 ini kan. Jadi min 3 bagi 3 hasilnya min x, 3 bagi 3 hasilnya y, min 9 bagi 3 hasilnya negatif 3. Kayak gitu kan. Nah, setelah itu sekarang tanda kata samaannya gimana? 0 di sini merupakan daerah penyelesaian. Nah, berarti kan atirannya ke situ soalnya ya. Kalau 0 merupakan daerah penyelesaian, berarti kita harus cari pernyataan yang benar gimana gitu. 0 dengan negatif 3. Biar pernyataannya benar. Iya, 0 itu lebih dari negatif 3. Nah, setelah itu kita cari. Karena di sini kita cari 0 lebih dari negatif 3, apa namanya? Min x plus y, nggak ada kan di sini. Nah, yang ada x min y. Jadi ini kita kalikan negatif semuanya. Jadi kalau kita kalikan negatif, tanda kesamaan-nya juga berubah. Yang awalnya lebih dari sama dengan berubah jadi kurang dari sama dengan. Nah, makanya di sini x min y kurang dari sama dengan 3. Nah, selanjutnya y lebih dari sama dengan 0 karena sini ya. Nah, kenapa enggak x lebih dari sama dengan 0 juga, Bu Guru? Karena di sini kan ada batasnya, 0-nya enggak ikut sampai seterusnya ya. Nah, setelah itu yang memenuhi ketiga kondisi ini adalah yang C. Jadi jawabannya adalah C. Persamaan garisnya yaitu y dikurangi 1 per y2 min y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Oke, langsung saja. Untuk persamaan garis yang pertama, ini kita misalkan sebagai x1 sama dengan 0, y1 nya sama dengan 2, x2 nya sama dengan 3, dan y2 nya sama dengan 1. Nah, semua nilai ini kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, jadi kayak gini dia ya. Jadi y dikurangi 2 per
per 1 dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 0 per 3 dikurangi 0. Y dikurangi 2 per 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1 sama dengan X per 3. Nah, yang ini kita kali ke sini, jadi 3 dikali Y dikurangi 2 sama dengan min 1 kali X hasilnya negatif X. Nah, yang ini kita kalikan, jadi 3 kali Y hasilnya 3Y, 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6 sama dengan negatif X. Negatif X ini kita bawa ke ruas kiri, jadi 3Y plus X sama dengan 6. X plus 3Y sama dengan 6. Persamaan garis pertama kita peroleh X plus 3Y sama dengan 6. Nah, untuk yang garis kedua, persamaannya adalah titik potongnya tadi 4,0 dan melalui titik 3,1. Nah, ini kita misalkan X1 nya sama dengan 4, Y1 nya sama dengan 0, X2 nya sama dengan 3, dan Y2 nya sama dengan 1. Prosesnya tetap sama kayak yang ini. Hasil lainnya kita peroleh X plus Y sama dengan 4. Nah, tinggal lihat sekarang. Nah, yang pertama, persamaan garis pertama kita peroleh X plus 3Y sama dengan 6. Setelah itu kita lihat, karena di sini 0,0-nya kita gunakan titik uji lagi ya. 0,0-nya, jadi kita peroleh 0 dengan 6 sekarang. Biar dia menjadi pernyataan yang benar atau merupakan daerah penyelesaian, 0 itu harus kurang dari sama dengan 6. Nah, sedangkan untuk persamaan garis yang kedua, X plus Y sama dengan 4. Nah, jadi sama juga 0 dengan 4, biar dia menjadi daerah penyelesaian 0-nya, jadi harus kurang dari sama dengan 4. Jadi X plus Y kurang dari sama dengan 4, sehingga dari gambar ini kita peroleh sistem pertidaksamanya adalah X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, X plus Y kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekian pembahasan materi kita hari ini. Untuk latihan soalnya agar kalian lebih paham, Ibu meminta kalian mengerjakan soal di halaman 21, soal nomor 4, dan soal nomor 3 di halaman 28. Nah, 2 soal saja. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang hari ini kita bahas. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan. Semoga apa yang kita belajar ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.